Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Hari ini saya ditemani oleh Prof. Warsito. Beliau adalah Deputi 4 Bidang Koordinator Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK. Selamat datang di studio, Prof. Selamat datang, PMK ini Mas Harto, ya. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kebudayaan. Oke. Sejak tahun 2014, 2015, Prof. Saya persisnya menjabat sejak 2022 di Oke. Kemenko PMK, sebelumnya sebagai Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga. Oke, Dan ya. kemudian saat ini barusan 3 hari yang lalu saya dilantik oleh Bapak Menko PMK, Profesor Pratikno, sebagai Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Mas Harto. Ya. Selamat sebelumnya loh. Terima kasih Mas Harto, terima kasih. Jadi para ini pemirsa. perpindahan nomenklatur. Betul. Tapi Betul. esensi dari rohnya kembali kepada revolusi mental. Betul, tetapi dengan perluasan dan pendalaman substansi jauh lebih luas. Gitu. Ya. Kalau kita bicara revolusi mental kan sebenarnya memang digaungkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Tapi kalau kita menarik sejarah sejak tahun 1956, Ya. Bung Karno sebenarnya telah memperkenalkan Ya. konsep revolusi mental ini. Ya. Apa yang kemudian membedakan sebelum kita masuk kepada pembentukan atau pengembangan karakter dan jati diri bangsa ya, Prof ya? Ya. Apa yang membedakan antara pemikiran Bung Karno pada saat itu dan implementasinya Ya. dengan hari ini kalau kita bicara Presiden Jokowi dan kemudian bagaimana transisi itu masuk ke Kementerian PMK? Baik, terima kasih Mas Harto dan juga para pemirsa podcast Nusantara. Saya kira betul yang Mas Harto sampaikan. Memang kalau kita menilik ya kosakata revolusi mental itu sejak zaman Bung Karno, presiden pertama kita, bagaimana menggaungkan sebenarnya saat itu sasarannya adalah para pemuda. Karena mental penjajah pasca Indonesia dijajah selama 350 tahun, yang saat itu akhirnya para generasi muda atau bangsa Indonesia ini kadang masih mayoritas tanda kutip ini bermental kuli. Nah, dari aspek itulah makanya Bung Karno ingin mencetuskan revolusi mental, bagaimana membangun tidak hanya fisik tapi mental dengan filosofi hati yang tulus, hati yang bersih, kemudian penuh ketulusan, tapi di sisi lain seperti berkarakter seperti api, semangat yang menyala-nyala. Nah, inilah pondasi yang saat itu Bung Karno menggarisbawahi pentingnya revolusi mental seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian Presiden Jokowi berikutnya sejak 2002 periode kepresidenan Pak Jokowi ini menggarisbawahi penguatan kembali kosakata revolusi mental yang telah dicetuskan oleh proklamator. Dengan tentunya pilar-pilar yang diperbaiki, diadaptasi dengan suasana 2 periode kemarin. Dengan kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang program Gerakan Nasional Penguatan Revolusi Mental. Nah, dari sinilah kemudian pilar-pilar apa yang dulu diutarakan, dicanangkan oleh Bung Karno dikuatkan kembali dengan 3 pilar, yaitu adalah etos kerja. Kalau tadi Bung Karno dengan semangat api menyala-nyala, ini Pak Jokowi menggarisbawahi dengan kosakata etos kerja. Jadi kemudian yang kedua adalah gotong royong. Ya. Ini warisan leluhur, artinya bagaimana budaya saling tolong menolong, hidup bersama. Kemudian yang terakhir ada dengan pilar integritas. Seberapa penting, Prof, kalau hari ini kita bicara katakanlah Indonesia dengan begitu banyak kelebihannya ya. Nilai-nilai Pancasila, kemudian kita bicara demografi, SDA, manusianya, dan kemudian hari ini kita mengenal 3 pilar tadi. Seberapa penting 3 pilar itu dalam proses kita membangun jati diri bangsa yang sesungguhnya? Betul. Terima kasih Mas Harto. Tentu ini mengingatkan saya sejatinya saya juga termasuk bersyukur terlahir sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Karena kita ketika terlahir sebagai bangsa Indonesia, given kosakata perbedaan, kosakata toleransi, kosakata kita bineka tetapi satu, ini adalah kosakata yang sejak kita terlahir Mas Harto. Kita bersyukur itu. Sudah di dalam darah Sudah kita. di dalam darah kita. Jadi bahwa kita beda suku, beda agama, beda keyakinan, adat istiadat, hal yang biasa. Jadi kalau ada bangsa Indonesia kok berpikir kemudian intoleran, itu sejatinya dia nggak menyadari kesyukuran sebagai terlahir sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita menilik, kita ambil contoh, kebetulan saya sempat hidup lama di Eropa, itu kalau kita ingin mendapatkan perbedaan suku, perbedaan bahasa, harus keluar negara Mas. Nah kita ini kan dengan bangganya, keluar sedikit daerah mungkin perjalanan 2-3 jam sudah keluar daerah dengan bahasa berbeda.
Tetapi kita juga bersyukur para pendiri bangsa komitmen konsisten bagaimana memegang perjanjian bangsa ini didirikan atas nama perjanjian, yaitu apa? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan tentunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, 4 pilar inilah yang kemudian menjadikan kita bangga sejatinya sebagai bangsa Indonesia dengan berbagai perbedaan. Nah, oleh karena itu dengan melihat kekinian itulah sekarang ini periode Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran mencanangkan kembali, menguatkan kembali bahwa revolusi mental yang telah dicanangkan selama 2 periode Presiden Jokowi harus dikuatkan kembali. Jadi kalau kosakata saya makanya dalam Kemenko PMK yang mendapatkan tugas ini adalah penguatan kembali dari apa yang 2 periode revolusi mental dengan wujud karakter dan jati diri bangsa. Apakah 3 pilar itu juga bisa kita sebut sebagai karakter bangsa Indonesia? Baik. Gotong royong, integritas tadi. Tentu salah satu identitas kita bahwa sejatinya ini yang tentu harus kita luruskan pada anak-anak muda kita. Kalau kita tadi kita itu termasuk kalau di ASEAN itu satu dari 2 negara yang merdeka karena perjuangan, Mas. Termasuk Vietnam. Vietnam juga berjuang. Nah, Indonesia adalah negara yang berjuang. Maka di darah kita sejatinya lahir atau mengalir darah-darah pejuang. Ya. Sehingga makna itulah yang sejatinya etos kerja tadi, makna di era sekarang adalah semangat kerja dengan penuh darah menyala-nyala, bahwa kita memiliki semangat kerja, semangat juang yang tangguh, tidak gampang menyerah. 70 tahun berlalu sejak tahun 56. Tentu ada proses implementasi baik yang dibangun secara fundamental ya, sesederhana penempatan atau implementasi. Namun juga yang kita lihat adanya perubahan identitas atau penjelasan dari kata revolusi mental menjadi pengembangan atau penguatan karakter dan jati diri bangsa. Apa yang ada dalam pikiran pemerintahan sekarang ketika kemudian memutuskan untuk mengubah sudut pandang itu meskipun esensinya sama? Terima kasih, Mas. Atau tentu ketika kita bicara revolusi mental itu sejatinya bagaimana kita merubah ya. Saya tidak katakan merubah, tapi lebih memperkuat ya. Memperkuat, merevitalisasi kembali cara pikir, cara pandang, cara sikap, cara kerja dari seluruh SDM Indonesia dalam konteks 3 pilar tadi, etos kerja, gotong royong, dan integritas dengan berbagai turunan. Ada 5 gerakan, ini ketika saya bicara gerakan nasional revolusi mental. Yang pertama gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia bersatu, gerakan Indonesia mandiri, dan gerakan Indonesia tertib. Nah, 5 turunan dari 3 pilar itulah yang menjadi program-program yang diimplementasikan oleh seluruh pentahelix, termasuk pemerintah sampai dengan teman-teman di dunia usaha, dunia industri, dan seluruh komponen bangsa. Bagaimana benar-benar mencerminkan 5 gerakan tadi terimplementasi di seluruh komponen lapisan bangsa. Saya ingin ambil contoh salah satu proses evolusi ataupun kemajuan. Ya. Betul, kalau kita lihat mungkin kosakata revolusi mental terkadang bagi warga masyarakat melihatnya masih asing. Tapi sejatinya substansinya bukan hal yang asing. Substansinya saya ambil contoh yang sering saya gunakan contoh adalah gerakan Indonesia melayani. Nah, dari aspek gerakan Indonesia melayani ini, tahap periode pertama, ini pemerintah konsisten bagaimana seluruh aparatur sipil negara, ASN, yang dimana itu terdiri dari PNS dan P3K, itu memiliki jiwa benar-benar melayani, jiwa ramah, jiwa terbuka, dan penuh prosedur yang dibuat ditaati. Nah, ini sampai contoh realnya misalkan, bagaimana ASN melayani kebutuhan dasar atau layanan dasar bagi warga negara. Misal ketika warga mengurus KTP. Warga mengurus akte, benar-benar layanan dasar, itu memastikan tidak ada pungutan liar dan waktu yang jelas. Artinya kalau telah tertulis 2 hari selesai, ya 2 hari selesai. Ya. Bahwa prosedurnya A, B, C, D harus ada. Ketika A, B, C, D sudah ada, sudah dipenuhi, idealnya tidak ada lagi penambahan. Nah, mindset inilah gerakan Indonesia melayani ini telah diawali oleh ASN, yang faktanya saya juga mengajak tentunya para pemirsa podcast Nusantara
mari kalau di lapangan sampai dengan saat ini ditemui masih ada oknum ataupun ASN yang melayani kebutuhan dasar ini dengan berbelit-belit, apalagi minta tambahan, mari laporkan ke kami, laporkan pada pemerintah. Insya Allah kami akan menindaklanjut karena faktanya dari aspek kuantitatif dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa dari tahun ke tahun untuk Indonesia Melayani ini terjadi peningkatan yang signifikan. Artinya sampai sekarang itu bagian dari 5 gerakan yang capaiannya paling tinggi, di atas 80, Mas Arto. Bicara implementasi tentu saja ini tidak mudah karena ini bicara seluruh masyarakat. Betul. Dan kita membaginya berdasarkan demografik mungkin karakter. Bagaimana implementasi ini dilakukan meskipun memang tugas Kemenko ya, tapi tentu saja tidak mudah karena pertama harus berkoordinasi dengan sesama kementerian, yang kedua dengan ya Pentahelix tadi. Saya mencoba membayangkan tantangannya dan ruwetnya ya ketika ini diimplementasikan ke lapangan. Nah, bagaimana Prof kemudian menarik garis lurus gitu? Tahapan apa yang dilakukan? Fase apa yang harus didorong terlebih dahulu agar nantinya ketika kita berbicara tentang pengukuran, kita bisa melihat satu demi satu, oh ini sudah angkanya 8. Baik, terima kasih Mas Arto. Tentu tahapan yang kita lakukan yang pertama dari sisi tata kelola. Yang artinya bagaimana pengorganisasian implementasi. Yang kedua tentu programnya. Nah, sambil contoh bahwa dari sisi tata kelola kita memiliki 2 pilar tata kelola. Yang pertama kita sebut gugus tugas nasional revolusi mental. Yang ini dikoordinati oleh di Kemenko PMK. Bagaimana gugus tugas nasional yang mengkoordinasikan kementerian, lembaga dan seluruh Pentahelix tadi untuk melaksanakan gerakan nasional revolusi mental. Kemudian di daerah ada gugus tugas revolusi mental tingkat daerah di tiap provinsi, yang kita bersyukur juga teman-teman daerah sangat respon terhadap ini. Sudah ada di 35 provinsi dan 514 kabupaten kota gugus tugas daerah revolusi mental. Sehingga ketika dari sisi tata kelola sudah berjalan dengan baik, kemudian tata kelola sub kedua adalah penanggung jawab 5 gerakan nasional tadi. Jadi ada gerakan Indonesia Melayani. Jadi ini tetap terus berjalan ya gerakan ini ya? Sampai saat ini masih berjalan. Namun nanti saya jelaskan bagaimana transformasinya ke era Presiden Prabowo Gibran. Nah, dari aspek kemudian tata kelola yang kedua, sub kedua adalah penanggung jawab dari masing-masing gerakan Indonesia. Sambil contoh tadi gerakan Indonesia Melayani. Ini penanggung jawabnya adalah Menpan RB. Sehingga bagaimana seluruh ASN, maka ini tadi saya katakan sudut awal ini adalah bagaimana mendorong ASN benar-benar berjiwa melayani dan bersih. Kemudian gerakan Indonesia Bersih, ini teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian gerakan Indonesia Bersatu, itu ada di Kemdagri. Mandiri, gerakan Indonesia Mandiri di teman-teman Kementerian Perekonomian. Kemudian di Polhukam teman-teman gerakan Indonesia Tertib. Nah, ini adalah simpul-simpul dari sisi tata kelola yang kemudian melaksanakan program-programnya. Apa itu? Saya ambil contoh tadi, misalkan dari teman-teman Menpan RB, memastikan seluruh ASN tidak ada pungutan liar. Dan menjalankan layanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan jiwa melayani, jiwa memudahkan, jiwa membantu. Nah, ini sambil contoh. Kemudian ketika di teman-teman gerakan Indonesia Bersih, Kementerian Lingkungan Hidup misalkan, bagaimana misalkan teman-teman di sana memastikan bahwa buang sampah di tempatnya. Nah, tentu tadi baru saya contohkan indeks capaian revolusi mental. Tadi saya sebut angka tadi adalah namanya indeks capaian revolusi mental. Untuk gerakan Indonesia Bersih tentu masih angkanya tidak setinggi gerakan Indonesia Melayani yang sudah di atas 80 tadi. Gerakan Indonesia Bersih masih sekitar 70-an, sehingga tentu ini masih kita dorong bagaimana gerakan Indonesia Bersih dalam aspek misalkan tidak buang sampah sembarangan. Kemudian juga tentunya bagaimana juga mendukung di setiap lingkungan ada tempat sampah dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh implementasi program yang real bagaimana gerakan revolusi mental itu dijalankan. Nah, kemudian dari aspek berikutnya tentu hal-hal itu sangat positif
dan faktanya juga terjadi kenaikan nilai capaian indeks capaian revolusi mental dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Sehingga memandang pentingnya inilah kemudian dari pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran menguatkan kembali bagaimana esensi gerakan nasional revolusi mental ini menjadi penguatan karakter dan jati diri bangsa. Di sana tentu pilarnya jauh lebih luas karena aspeknya juga menyasar, kalau tadi bersih masih aspeknya fisik, ini bersih dari aspek tata kelola, korupsi, nepotisme, kemudian termasuk dalam aspek menyikapi terorisme, radikalisme, intoleran, ini menjadi bagian substansi penguatan karakter dan jati diri bangsa. Artinya akan banyak indeks dong ya? Tentu, tentu Mas Harto. Nah, ini yang kami saat ini di Kemenko PMK, kebetulan kami dari Kedeputian bidang koordinasi penguatan karakter dan jati diri bangsa, di minggu-minggu penugasan pertama ini kami sedang menginventarisir seluruh komponen-komponen indeks, artinya alat ukur, instrumen untuk mengukur capaian itu sedang kami identifikasi semuanya. Kemudian kami buat identifikasi goalnya apa atau sejatinya. Ya. Karena kalau kita bicara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tugasnya berat, Mas. Beda dengan barangkali pembangunan fisik, Mas. Ini bukan berarti yang fisik tidak penting, bukan ya, tidak dimaknai demikian. Tetapi pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan atau pembangunan manusia dan kebudayaan ini outputnya atau outcome-nya, tampaknya itu hasilnya itu tidak langsung terlihat. Maka perlu sebuah program yang continuous improvement. Jadi pengembangan yang terus dilakukan dari periode ke periode. Nah, disinilah tentu Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran melihat esensi dari karakter jati diri bangsa yang di era digital ini tentu sangat penting. Adanya judol, kemudian sekarang ada permainan yang agak jagat koin jagat. Nah, ini kan hal-hal yang lahir di era sekarang yang ini sangat penting bagaimana perlunya penguatan karakter jati diri bangsa. Dan ini secara regulasi telah tertuang karena Pak Prabowo, Mas Gibran memiliki Astacita. Dari Astacita ini ada 4, Mas, yang terkait dengan karakter jati diri bangsa. Yang pertama adalah penguatan ideologi Pancasila. Kemudian yang keempat itu pembangunan sumber daya manusia dari aspek mulai saintifik sampai dengan substansi yang lain. Kemudian Astacita yang ke-7 ini kaitan dengan korupsi, narkoba, itu tentu sangat erat dengan karakter jati diri bangsa. Kemudian yang ke-8 adalah kaitan dengan toleransi, rukun antar umat beragama, harmonis dengan alam, harmonis dengan sosial. Ini yang di Astacita. Dari tadi kita bicara soal inisiatif, gerakan, pemikiran dari sosok-sosok orang-orang, lembaga terkait yang memang memiliki kepedulian untuk membangun mental dan karakter bangsa. Tapi bagaimana dengan subjek itu sendiri? Bicara tentang Gen Z, apa peran Gen Z kemudian dalam proses penguatan karakter dan jati diri bangsa ini, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek ya, bukan subjek, objek, tapi juga menjadi bagian integral dari proses ini. Apa yang harus dilakukan, Prof? Tentu terima kasih Mas Arto. Kalau kita menyadari bangsa ini kita lagi bonus demografi, bukan lagi menunggu ya, saat inilah kita bonus demografi dengan kurang lebih 74% itu Gen Z-nya, generasi Z-nya, dan tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bahwa mereka bukan objek. Mereka adalah bagian dari pelaku untuk kemudian menjadi duta karakter bangsa. Kami sedang juga menyiapkan sebuah program, artinya sebuah kegiatan ke depan bagaimana kita akan melakukan gerakan ataupun duta milenial karakter bangsa. Itu. Nah, disitulah mereka yang saat ini sejatinya kita juga tidak pesimis, Mas, karena faktanya masih banyak generasi-generasi muda kita, generasi-generasi milenial yang 74%, di antara 74% tadi yang benar-benar memiliki jiwa karakter yang sangat kuat dan keindonesiaan yang sangat baik. Nah, oleh karena itu merekalah yang akan kita libatkan, karena kita juga harus akui bahwa dunia sudah berubah.
dengan era digitalisasi, era informasi seperti ini yang sangat bebas ditemui di kehidupan nyata, maka di sisi lain saya juga menyampaikan terima kasih pada media, dalam hal ini Dai TV ataupun podcast Nusantara ini yang menjadi salah satu pilar yang sangat penting bersama dengan generasi muda untuk kemudian memberikan, menginformasikan bagian praktek baik tentang karakter jati diri bangsa untuk dibagikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena tentu mereka dengan gaya hidupnya yang memang kita harus akui berbeda, tetapi secara substansi karakter dan jati diri bangsanya tetap harus tampak, bahwa karakter Pancasila kemudian juga jati diri keindonesiaannya harus ada. Sering saya guyon ataupun celoteh dengan teman-teman Mas Arto, bahwa sambil contoh gini, kita ingin menghidupkan kembali anak-anak muda kita, generasi milenial kita, generasi Z kita, misalkan dengan identitas bahasa daerah yang tadi saya singgung, 718 bahasa daerah. Bagaimana ke depan kita tetap hidup atau menghidupkan kembali generasi Z kita tetap memiliki identitas kedaerahan tadi. Minimal memiliki identitas dengan 3 bahasa. Pertama, bahasa global. Mau tidak mau, kita bagian dari penduduk global, penduduk dunia, yang interaksi antar negara sudah hal yang biasa sekarang ini, maka harus penguasaan bahasa global. Kemudian yang kedua, bahasa nasional. Bahasa Indonesia sudah given, bahwa kita menggunakan bahasa persatuan sejak 1928, Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bahasa daerah. Nah, inilah yang kita mendorong juga bagaimana nanti kami akan bekerja sama dengan institusi, lembaga, badan bahasa ataupun institusi lain untuk bagaimana tetap mendorong generasi ke depan tetap memiliki kemampuan bahasa daerah. Karena ini menjadi juga jati diri tadi, jati diri keindonesiaan tadi. Indonesia adalah identitasnya salah satunya karena adanya tumbuhnya budaya-budaya daerah kalau kita bicara budaya nasional. Oleh karena itu tentu pada kesempatan ini kembali pada poin tadi bahwa kami tentunya menjadikan pilar utama bahwa pemuda ataupun generasi Z, generasi milenial menjadi pilar utama di dalam penguatan dan karakter jati diri bangsa, termasuk tentunya teman-teman media yang tentu saya sangat apresiasi yang sampai saat ini mendukung pemerintah secara umum bagaimana menghidupkan kembali budaya, kemudian karakter jati diri bangsa ini untuk kemudian tetap tumbuh dan berkembang dilihat ataupun diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, terima kasih Prof. Warsito, Deputi 4 Kemenko PMK. Terima kasih banyak telah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Arto atas kesempatannya berbagi. Tentu hal ini saya menginginkan sebuah keberlanjutan. Tentu kalau kita bicara ini tentu akan sangat luas dan sangat mendalam. Saya sangat senang sekali. Terima kasih. Terima kasih Bali. Penguatan karakter dan jati diri bangsa ini adalah bagian integral, bagian penting dalam proses membangun keindonesiaan kita. Terus dukung negeri ini bergerak bersama-sama berdampak membangun Indonesia yang besar dan kaya. Sampai kita berjumpa di episode berikutnya. Anda bisa mengunduh dan menyaksikan tayangan ulang kami dengan nama Podcast Nusantara di YouTube channel dan juga saksikan tayangan-tayangan kami lainnya hanya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.